di ruang tahtamu bersama dengan seluruh anak-anakmu di Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Ini kami, anak-anakmu, umat tebusan. Tuhan Yesus, Engkau berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hari ini kami memutuskan untuk terus menatapkan mata kami ke depan, bukan ke belakang. Sebab Engkau sudah memberikan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Engkau memberikan kepada kami terang-Mu yang harus kami lewati dan lalui. Kami tidak mau melihat ke belakang, sebab ketika kami melihat ke belakang, kami hanya melihat bayangan kami. Kami hanya melihat kegelapan. Tuhan, ajari kami untuk sungguh-sungguh menatapkan mata kami ke depan, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman, benar-benar menjadi pelaku firman, bukan menjadi orang-orang yang munafik dan akan kena api Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan, ajari setiap kami. Beri kami telinga seorang murid, beri kami hati yang bersih, pikiran yang tahir, supaya setiap benih firman yang kami dengar, kami bisa tangkap, dan benih firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, yuk kita akan belajar hari ini tentang keberadaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan ya. Kenapa saya mesti menyampaikan firman ini? Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan yang sudah diproses lama di penjara, entah di Nusa Kambangan, di Salemba, di Gedong Pane gitu ya. Ketika mereka diberi kesempatan untuk berubah, mereka tidak juga berubah gitu ya. Itu yang menjadi doa saya buat kalian semuanya. Kalau hari ini kau masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengarkan baik-baik dan jadikan firman itu seperti cermin buat melihat keberadaan. Amin. Jadi Tuhan berkata bahwa di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, sudah hafal semua. Dan Ibrani 12 ayat 29, Ibrani 12 ayat 29 mengatakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Allah adalah api yang menghanguskan. Coba kalian baca, coba kalian lihat, perhatikan di dalam Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, perhatikan ya. Allah kita ini api yang menghanguskan. Firman yang kau terus baca, firman yang terus engkau resapi di dalam hati dan pikiranmu, firman yang engkau jadikan cermin untuk melihat keberadaan manusia rohmu, itu adalah api. Firman itu adalah Tuhan sendiri, Yohanes 1 ayat 1, tetapi sekaligus firman itu adalah api yang menghanguskan. Kalau firman itu api yang menghanguskan, Allah itu api yang menghanguskan. Artinya ketika dia datang menjumpaimu, dia akan menghanguskan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ngerti ya? Entah itu kedaginganmu, entah itu keeroranmu, kemalasanmu, delaymu, ikatanmu dengan narkoba, ikatanmu dengan apapun. Yang itu membuat engkau terus-menerus hidup di dalam daging. Ketika Tuhan datang atasmu, itu akan menyambarmu seperti api. Dan yang tidak tahir, dan yang bukan dari Tuhan itu pasti terbakar. Amin. Coba perhatikan ya. Orang-orang di sekelilingmu. Ya, orang-orang di sekelilingmu. Mereka sudah pelayanan ya, mereka sudah pelayanan. Secara tubuh, orang ini melayani. Bicaranya hal-hal yang
rohani, ya kan? Terus jadi singer, mereka jadi pengkhotbah, mereka menjadi asar, pokoknya pelayanan lah. Itu secara tubuh mereka kelihatan pelayanan. Tapi di roh belum tentu. Di roh belum tentu dia itu hatinya terpaut kepada Tuhan. Walaupun dia sudah pelayanan, tetapi menipu jalan terus, ya. Tetapi perzinahan jalan terus. Tetapi ikatan-ikatan dengan dosa jalan terus. Artinya apa? Di roh dia tidak mengerjakannya. Dia namanya hanya pelayanan daging, gitu ya. Nah, pada waktu orang melakukan pelayanan seperti itu, sementara yang dilayani itu Allah itu roh kan? Allah itu roh, betul ya? Itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Betul ya? Allah itu roh. Nah, you perhatikan bahwa iblis itu juga roh. Iblis itu juga roh. Jadi, iblis itu juga tahu mana orang-orang yang sudah melayani dalam roh, mana orang-orang yang melayani dalam daging. Buat orang-orang yang murni, orang-orang yang melayani di dalam roh dan kebenaran, mereka hidup di dalam roh, mereka melakukan firman dan mereka menjadi pelayan Tuhan. Ya, tapi pelayan Tuhan tapi melakukan firman loh, bukan hanya tugasnya saja dia kerjakan, tetapi setelah dia selesai tugas, mereka hidup secara duniawi lagi, bukan seperti itu. Iblis itu tahu membedakan mana orang yang murni, mana orang yang munafik. Kenapa saya bilang munafik? Ada begitu banyak anak Tuhan ngomong firman, dia sampaikan firman, ya. Dia pelayanan, tetapi dosanya jalan terus. Nah, orang-orang seperti ini, iblis sudah tahu. Jadi tidak perlu dikejar, tidak perlu jadi target, tidak perlu. Karena dia walaupun pelayanan, tetapi dia melayani dengan daging, dosa jalan terus. Artinya dia di pihak iblis. Pelayanan hanya sandiwara buat hidupnya. Yang menjadi target sasaran buat iblis adalah orang-orang yang murni. Kenapa? Yang menjadi target sasaran iblis adalah orang-orang yang apa? Murni. Murni itu kayak gimana? Banyak ayat Alkitab yang bicara tentang murni, ya. Bisa Kisah Rasul 24 ayat 16. Kisah 24 ayat 16. Berusahalah hidup dengan hati nurani yang murni. Terus kemudian Mazmur 23 Mazmur 24 ayat 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Itu ya, ayat yang sudah terkenal ya. Terus kemudian Mazmur 86 ayat 11. Cepetan enggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Ini saya cuma menyampaikan bahwa murni, hati yang murni itu harus menjadi pelajaran penting yang harus engkau pegang mulai dari hari ini. Karena di 2025 ini Tuhan akan datang, Dia akan mendatangimu seperti api yang menghanguskan. 2025 ini Tuhan akan mendatangimu, siapapun engkau, dengan api. Dia akan memunculkan dirinya seperti api. Nah, kalau engkau terus selama ini hidup di dalam firman, ya, engkau ditegur oleh firman, oke Tuhan, engkau merendahkan hati dan engkau bertobat sungguh-sungguh. Engkau enggak alergi dengan firman, engkau enggak tersinggung dengan firman. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, engkau berkata, Tuhan, aku bertobat atas setiap dosa dan pelanggaranku karena firman tadi menegur hidupmu. Artinya firman memurnikan hidupmu. Artinya firman hari itu yang kau dengar membersihkan hidupmu. Amin. Tetapi
Jika engkau dengar firman, engkau dengar firman, tapi dosa jalan terus. Engkau terus melakukan dosa dan engkau berkata, namanya manusia, namanya aku ini masih lemah, namanya aku ini masih punya kebutuhan, keinginan. Aku bukan malaikat, aku bukan Tuhan. Kamu berkata seperti itu. Ketika api itu datang, ketika Tuhan mendatangimu seperti api, hangus. Hangus. Nah, hangusnya itu bisa macam-macam. Bisa kena cancer, bisa kena kehancuran macam-macam, bisa kena malapetaka. Kita buka di Ulangan 4. Baca dulu ya, sungguh-sungguh. Saya sampaikan seringkali firman-Nya tajam dan kejam. Tujuannya supaya apa? Kalian benar-benar menghormati firman. Kalian benar-benar mencintai firman. Ya, nggak ada yang bisa tolong kamu selain firman. Kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, engkau kerjakan firman. Firman itu Allah sendiri, Dia akan menolongmu. Amin. Tapi kalau engkau skip terus, engkau abaikan setiap firman. Ketika engkau dengar firman, engkau abaikan. Firman itu akan menjadi api yang menghanguskan hidupmu. Karena Dia Allah yang menghanguskan. Yuk buka di Ulangan 4 ayat 23 sampai dengan 27. Ulangan 4 ayat 23 sampai 27. Silakan dibaca. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatkannya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu hendak beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Amin. Nah, perhatikan, ada banyak bangsa Israel itu jumlahnya banyak ya, waktu dibawa keluar dari Mesir. Sama seperti kehidupan kita. Engkau sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa oleh karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul ya? Engkau sudah menerima pembebasan dosa, engkau sudah menerima pengampunan dosa. Tetapi ada begitu banyak orang yang ya aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya aku sudah menjadi manusia baru. Ya aku sudah baptis, aku sudah melakukan pertobatan, aku sudah. Tapi kalau engkau tidak menjagai hidupmu, tidak menjagai api di dalam dirimu, engkau mulai memadamkan api Roh Kudus di dalam dirimu oleh karena ketidaktaatan. Api itu ketika Tuhan datang dan engkau punya berhala di dalam hidupmu, ya punya berhala. Apa tuh berhala? Segala sesuatu yang mengikat hidupmu, walaupun engkau berkata, aku sudah pelayanan, aku sudah bertobat, aku sudah ini, sudah itu, sudah melakukan segala hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Tetapi jika ada berhala di dalam hidupmu, berhala bisa macam-macam. Bisa narkobamu masih tetap ada. Bisa kemalasanmu masih ada. Bisa kepahitanmu masih ada. Perbuatan daging, kekhawatiran, ketakutanmu masih ada. Kamu memadamkan roh.
Ya, jadi hati-hati karena ada banyak anak Tuhan tidak memperhatikan ini, dia menganggap bahwa kalau sudah pelayanan, I am okay gitu ya. Tapi enggak loh, enggak loh. Jadi yang Tuhan mau adalah hidupmu itu murni, murni. Engkau bersih, tanganmu bersih, hatimu bersih, pikiranmu bersih. Tidak ada berhala di dalam hidupmu, engkau hanya mencintai firman, engkau mencintai Tuhan. Engkau sepakat dengan firman Tuhan. Firman berkata apa? Yes, aku kerjakan. Yes, jadilah Tuhan seperti yang kau mau atas hidupku. Meskipun ini sulit Tuhan, meskipun ini menyakitkan buat aku, meskipun rasanya dagingku diremukkan, hatiku dihancurkan. Tapi jika engkau sepakat dengan firman, ketika dia datang sebagai api, maka engkau akan semakin murni seperti emas. Amen. Tapi jika masih ada, engkau berkata, sulit Tuhan. Sulit. Aku sulit untuk melepaskan pacarku yang tidak seiman ini. Aku sulit melepaskan ikatanku dengan narkoba karena cuma dari sini aku bisa hidup. Engkau berkata, ada berhala di dalam hidupmu. Waktu dia datang, itu akan menghancurkan hidup. Ya, jadi orang-orang, perhatikan sekali lagi, orang-orang yang tidak murni, orang-orang yang munafik, orang-orang yang hidupnya secara daging, secara jasmani, kelihatan jasmaninya dia seperti pelayanan, tetapi rohnya terikat sesuatu. Dia tetap hidup di dalam dosa. Nanti ketika ada api Tuhan, dia akan terbakar. Saya mengingatkan sekali lagi di tahun 2025 ini, kalian perhatikan sungguh-sungguh hidupmu ya. Tahun ini adalah benar-benar tahun yang hidupmu harus murni atau kamu mati. Saya serius ya, saya serius dengan pesan ini. Kamu murni atau kamu mati. Murni karena kamu sama dengan firman Tuhan. Firman berkata apa? Engkau kerjakan. Firman menegur hidupmu, engkau enggak tersinggung, engkau enggak marah, engkau enggak sakit hati. Engkau enggak malah menjauh dari Tuhan. Oh rasanya aku enggak layak di hadapan Tuhan. Justru ketika engkau tidak layak, engkau harus lari mengejar Tuhan dan membiarkan dia membersihkan hidupmu. Tapi kalau engkau berkata, aku enggak layak untuk berdoa, aku habis melakukan perzinahan. Ketika engkau sadar bahwa hari itu engkau melakukan dosa, engkau harus lari dan minta Tuhan menguduskan hidupmu. Tetapi seperti di dalam firman, ketika dia seseorang yang jatuh di dalam dosa, dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, dosamu diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu benar-benar engkau kerjakan. Maka engkau akan diluputkan dari api yang menghanguskan. Saya melihat di awal-awal tahun 2025 ini, ada begitu banyak orang-orang yang tiba-tiba kena api Tuhan, meninggal, meninggal, cancer, hancur hidupnya. Kena api Tuhan. Saudara masih ingat Sadrak Mesakh Abednego yang dibuang ke dalam api. Tapi api itu tidak membakar dia. Malah dia jadi seperti api Tuhan. Sama apinya. Karena apa? Ketika firman itu kau dengar, firman itu engkau baca, engkau deklarasikan, engkau hidup sama dengan firman. Di dalam dirimu ada api. Yaitu api Roh Kudus itu. Terus makin menyala. Terus seperti kamu, ketika kamu disakiti, kamu tidak membalas. Itu memunculkan minyak di dalam dirimu. Ketika minyak itu muncul, apimu tambah gede. Ketika kamu difitnah, kamu tidak balas. Tetapi kamu berkata, Tuhan aku mengampuni. Aku tidak perlu yang namanya konferensi pers untuk menyampaikan kebenarannya. Tetapi ini baik untuk memunculkan minyak di dalam diriku supaya apiku, yaitu api cinta akan engkau makin berkobar. Ketika engkau benar-benar dalam kondisi kelaparan, tidak ada uang,
dan engkau memutuskan, no way, aku tidak mau jualan narkoba lagi, aku tidak mau sentuh dosa lagi. Aku mau menggantungkan hidupku kepada Tuhan, meskipun aku harus mati karena kelaparan. Tetapi karena aku sudah memutuskan tinggal di dalam Kristus, aku tidak lagi bersahabatan dengan dunia, aku tidak lagi bersahabat dengan dunia, aku tidak lagi mengikatkan diriku lagi kepada dunia. Aku masuk di dalam Kristus, aku tinggal di dalam firman-Nya. Meskipun aku harus mati karena kelaparan, biarkan aku mati. Tapi aku tidak menyentuh dosa lagi. Justru saat engkau bisa berkata seperti itu, ada pertolongan dari Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam api. Tidak terbakar loh. Rambutnya tidak terbakar. Tidak ada bajunya yang terbakar. Dipanaskan 7 kali. Tidak apa-apa. Aman. Karena apa? Mereka berkata, silahkan kalian lempar aku ke dalam api, tetapi kalau aku harus menyembah patung itu, no way. Hidupku hanya menyembah Allah Israel yang menciptakan alam semesta ini. Amin. Hidupku hanya tergantung pada Bapakku di surga. Kalaupun aku disuruh nyembah, kalaupun hari ini engkau lempar aku ke dalam api, kalaupun Tuhan tidak menolong aku, biarkan aku mati. Tapi aku tetap menyembah Allah Israel. Amin. Mereka berkata begitu, artinya sepakat dengan Allah Israel. Sepakat dengan firman. Sepakat menjadi satu dengan Allah yang adalah api yang menghanguskan. Waktu dilempar ke dalam api, aman. Makin murni, muncul seperti emas. Dan disitulah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya mau mengajak kita serius dengan firman. Setiap kali firman disampaikan, engkau harus segera koreksi diri. Enggak usah nunjuk orang lain, enggak usah minta orang lain yang berubah dulu. Ada orang itu yang memiliki yang namanya prinsip yang keliru. Aku mau berubah asal suamiku berubah dulu. Aku mau berubah asal istriku berubah dulu. Keliru besar. Ketika Tuhan sudah menyentuh hidupmu hari ini, itu artinya adalah now, hari ini engkau harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Atau engkau akan terbakar dalam api Tuhan dan kamu mati. Ayatnya jelas ya? Yang di Ulangan 4 tadi, ayat 23 sampai dengan 29. Kalau kamu ketemu dengan api Tuhan dan masih ada berhala di dalam hidupmu, kamu mati. Bu, Ibu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Katanya Allah itu kasih. Kalian harus mengerti dan mengenal Allah dengan lengkap. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Maka dia berikan Yesus Kristus untuk mengampuni dosa dan pelanggaran. Yesus itu firman. Ketika firman itu sudah dihadapkan kepadamu, kamu mestinya taat kepada firman. Karena firman itu yang sudah mengampuni hidupmu. Tapi dengan firman saja, engkau masih punya 1001 alasan untuk tidak taat. Bagaimana Bapamu akan menolongmu lagi? Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Saya nggak tahu ya bagaimana menolong mereka yang sudah keluar dari lapas. Tapi mereka ini masih hidup di dalam kemunafikan ya, meskipun memakai firman Tuhan, meskipun memakai jubah pelayanan, untuk menutupi dosa mereka. Saya tidak tahu lagi bagaimana menasihati mereka. Saya cuma minta anugerah Tuhan sekali lagi untuk supaya kalau api itu datang, dia tidak mati. Dia tidak kehilangan keselamatan. Yesaya 4 ayat 4. Coba dimunculkan. Yesaya 4 ayat 4. Silakan dibaca.
Yesaya 4 ayat 4, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Perhatikan itu ada roh yang mengadili dan membakar ya. Membakar berarti apa? Api toh? Betul nggak? Ya, Bu. Api kan? Dan Tuhan itu akan datang kepadamu di hari-hari ini, ya, berlaku bagi semua, berlaku juga bagi saya. Tuhan akan datang kepada kalian semua, kepada saya, sebagai api yang membersihkan, yang mengadili, yang membakar. Kalau engkau murni, engkau akan timbul seperti emas. Kau makin murni, kau makin suci, kau makin kudus. Karena apa? Api itu membersihkan. Coba baca di Maleakhi 3 ayat 2 sampai 3. 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 Siapakah yang dapat tahan akan lari ke hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi nggak ada lagi ya orang munafik. Nggak ada lagi orang yang memakai jubah pelayanan ya untuk menutupi dosanya. Nggak bisa. Nggak bisa, hari-hari ini nggak bisa. Pasti nanti akan diekspos ya segala sesuatu yang kita sembunyikan. Even kita ini melakukan pelayanan. Nah, perhatikan di Maleakhi 3 ayat 2 sampai 3 tadi. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, seperti sabun, tukang penatu. Api pemurni logam. Ketika emas, ketika perak dimurnikan, itu harus dibakar dengan api. Maka campuran-campuran itu akan terkelupas ya, supaya muncul emas yang murni. Demikian juga hidup kita. Ketika terus engkau izinkan firman menggempur hidupmu, terus mengizinkan firman mengoreksi hidupmu, terus mengizinkan firman menasehatimu, dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau. Maka ketika dia datang sebagai api, kamu siap, kamu tetap berdiri. Dan kamu berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Aku memang jebolan dari Nusa Kambangan. Tetapi aku tahu sekarang siapa jati diriku. Aku adalah anak Allah, aku adalah sahabat Allah, aku adalah bait Allah, aku adalah mempelai Kristus. Aku adalah umat tebusan. Aku adalah milik kesayangan Bapakku di surga. Apa buktinya? Buktinya Yesus turun untuk mengampuni dosaku. Yesus mati supaya segala dosaku diampuni. Dan ketika aku di dalam Kristus, Tuhan Bapakku tidak lagi melihat kesalahanku, tidak lagi melihat masa laluku. Bapakku melihat aku sebagai Kristus, sebagai anaknya. Karena aku mau masuk di dalam firman, aku mau masuk di dalam Kristus. Bapa tidak melihat lagi kita sebagai kita yang penuh dengan cacat celah, yang penuh dengan noda, yang penuh dengan kejahatan. No. Bapa melihat kita sebagai anaknya yang tunggal. Karena engkau mau masuk di dalam firman, engkau mau ditegur, engkau mau menyatu dengan firman. Firman itu Yesus sendiri. Firman itu api yang menghanguskan. Amin. Saya nggak tahu lagi bagaimana caranya supaya kalian mencintai firman. Saya nggak tahu lagi bagaimana cara menyampaikannya. Tapi saya akan terus menyampaikan untuk kamu mencintai firman.
Amin. Kamu hidup seturut dengan firman, bukan uang. Jangan pikirin yang dunia. Pikirin firman. Karena firman itu, ketika firman itu nyatu dengan hidupmu, engkau mengizinkan Roh Kudus itu terus menyala di dalam hidupmu. Engkau mengizinkan dagingmu diremukkan, kemalasanmu dihancurkan, ikatanmu dilepaskan. Kamu mengizinkan diinjak oleh temanmu dan kamu tidak membalas. Kamu mengizinkan harga dirimu dihancurkan. Itu menimbulkan minyak di dalam dirimu yang membuat api itu terus menyala. Dan engkau tidak sedang memadamkan api Roh Kudus. Amin. Engkau taat. Maka api di dalam dirimu tetap menyala. Dan itulah api Tuhan. Ketika dia datang sebagai api, kamu sudah jadi api. Apinya Tuhan. Yuk buka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5, 12 sampai 22. Kelima. 1 Tesalonika 5. Kami meminta Yes. kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Jelas ya ayatnya ya. Kalau dari ayat 12 sampai ayat yang terakhir ini kamu kerjakan, ya, maka engkau tidak sedang memadamkan roh. Ya, janganlah padamkan roh. Ya kan? Nah, janganlah padamkan roh. Apa maksudnya? Di dalam dirimu ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepadamu karena kamu percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Ya kan? Engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang terus memberikan nasihat kepadamu tentang hal-hal apa yang harus kamu kerjakan, yang kita harus kerjakan. Tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, waktu firman disampaikan dan engkau tidak mengerjakannya, engkau sedang memadamkan roh. Api di dalam dirimu padam. Ketika api di dalam dirimu padam, waktu Tuhan datang sebagai api yang menghanguskan, kamu mati. Ulangan 4 tadi sudah menceritakan dengan jelas. Dan kisah Israel keluar dari Mesir, waktu masuk tanah perjanjian, cuma sedikit yang masuk. Yang lainnya mati kena api Tuhan. Saya nggak mau kalian sudah ada di sini, yang sudah diproses Tuhan. Ini berlaku juga buat saya, berlaku juga buat teman-teman di luar lapas ya, yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari di luar sana. Perhatikan hidupmu, jangan mengabaikan firman Tuhan. Jadikan firman itu sebagai cermin di dalam hidupmu untuk ngecek keberadaan manusia rohmu, ya. Dan ketika Tuhan menyuruh engkau untuk mengampuni, ampuni. Ketika Tuhan menyuruh engkau untuk memberi salam lebih dahulu, kasih salam lebih dahulu. Jangan, aku masih enggak enak sama orang ini, aku pergi saja. Enggak boleh seperti itu. Karena di dalam dirimu nanti akan muncul minyak. Waktu engkau mengikuti arahan Roh Kudus. Nah, waktu arahan Roh Kudus engkau kerjakan, itu memang
Orang itu kalau lagi diproses untuk hidup di dalam roh, semua yang disebut kedagingan, kesombongan, kecongkakan itu dihabisi. Itu memang saat-saat yang tidak enak, tidak apa-apa. Tetapi waktu kamu merasa tidak enak, di dalam dirimu seperti harga dirimu dihancurkan, it's okay. Tapi itu menghasilkan minyak. Minyak itu membuat apimu terus menyala. Roh Kudus di dalam dirimu itu nyala. Seperti api. Ketika Tuhan datang, menghadapimu, Tuhan datang ke rumahmu, Tuhan datang atas hidupmu, engkau aman. Semakin murni, seperti Kristus. Yuk kita baca di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Ya, sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Suatu hari ada kejadian nyata ya. Seorang hamba Tuhan bercerita begini. Dia disuruh mendoakan orang yang sakit parah, dan ini adalah anak seorang hamba Tuhan. Ya, anak ini sakit parah, dan ini adalah anaknya hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu memanggil temannya untuk mendoakan. Nah, waktu didoakan, hamba Tuhan yang dipanggil ini mendapatkan pemahaman dari Tuhan bahwa Tuhan berkata begini, kamu jangan mendoakan supaya dia sembuh. Penyakit ini yang diderita oleh anak ini adalah akibat ulah dari perbuatannya setiap hari yang dia kerjakan. Jadi si ibu itu cerita kepada hamba Tuhan ini, Pak, jangan menyampaikan bahwa dia kena kanker ini, supaya dia masih punya pengharapan. Nanti ketika kamu mendoakan, jangan sebut-sebut nama kanker. Gitu ya. Nah, terus waktu hamba Tuhan itu berdoa, Tuhan itu berkata, jangan berdoa untuk kesembuhan anak ini, karena anak ini sudah aku serahkan kepada iblis. Bayangin, ayatnya juga ada. 1 Korintus 3 ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tuhan berkata, jangan mendoakan anak ini supaya sembuh, sebab kamu tahu kehidupannya setiap hari, Tuhan kasih slide kehidupan orang itu sehari-harinya. Dia berjinah ke sana ke sini, di setiap kali dia berhubungan seks dengan perempuan dan membuat perempuan itu hamil, dan dia menjanjikan untuk dinikahi tetapi dia pergi meninggalkannya. Nanti dia akan berzinah lagi dengan perempuan yang lain dan dia akan mengerjakan hal yang sama, dan itu terus-menerus dia kerjakan. Dan ini mendukakan hati Tuhan, merusak perempuan dan melahirkan generasi-generasi anak-anak haram. Dia memang seorang yang ganteng, ya, penampilannya bagus, keren gitu ya.
sehingga banyak cewek-cewek terpikat kepada dirinya. Tetapi kebejatannya membuat dia sendiri pada akhirnya kena kanker. Dan Tuhan berkata, jangan kau doakan untuk kesembuhannya, sebab tubuhnya sudah diserahkan kepada iblis. Doakan supaya dia ada anugerah diampuni, mintakan ampun supaya aku mengampuni, dan nyawanya diselamatkan. Nah, akhirnya dengan kesedihan yang dalam, hamba Tuhan itu berdoa untuk memintakan ampun. Kita bisa ya berdoa seperti itu karena kita dipanggil sebagai imamat yang rajani, menjadi penengah antara orang berdosa dengan Tuhan. Kita mintakan ampun, kita mintakan belas kasihan, dan ajak orang itu untuk bertobat sungguh-sungguh, ya. Ajak untuk bertobat sungguh-sungguh atas orang itu. Nah, selesai dia berdoa, Tuhan kasih lihat sebuah kalender. Dalam 1 minggu ini dia akan mati. Benar? Tapi seminggu kemudian dia mati, tetapi hamba Tuhan ini tidak menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia akan mati, tetapi dia hanya cuma berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Artinya diterima oleh Tuhan jiwanya. Oleh karena ada penengah tadi ya, ada orang yang berfungsi sebagai imamat yang rajani, penengah antara orang berdosa dengan Tuhan, mendoakan pengampunan, mendoakan belas kasihan. Saudara, saya sungguh-sungguh mengasihi kalian. Saya cinta kepada kalian. Aku ini ibumu. Saya ini ibumu. Mungkin ibumu secara jasmani nggak tahu kebenaran dan tidak bisa memberikan nasihat kepada kalian tentang hal-hal kebenaran seperti ini. Tetapi izinkan saya sebagai ibu rohani memberitahukan kepadamu hari ini kebenarannya. Bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ketika firman kau baca, firman itu membersihkan hidupmu. Yohanes 15 ayat 3. Engkau memang sudah bersih oleh karena firman yang engkau baca, yang firman yang kau lakukan. Engkau menjadi bersih karena firman. Tapi jika engkau menolak firman, engkau mengabaikan firman, ketika dia datang sebagai api yang menghanguskan, cuma 2. Kamu mati atau kamu tetap hidup, sebab sudah sama dengan firman yang adalah api yang menghanguskan. Hidupmu sudah selaras dengan firman, sudah selaras dengan Tuhan, maka di dalam dirimu ada api Tuhan. Ketika dia datang sebagai api yang menghanguskan, kamu makin murni. Atau sebaliknya, ketika engkau terus ada berhala di dalam hidupmu, ada sesuatu yang bukan Tuhan masih mengikat hidupmu, dan engkau berkeras dengan apa yang menjadi ikatan. Ketika api itu datang, kamu mati. Dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, saya menyampaikan kepada kalian di awal tahun 2025 ini. Sudah sejak dari Januari, saya sudah melihat api itu datang, menyambar ketidakmurnian. Kalian beruntung. Hari ini kau dengar kebenaran ini. Saya melihat ada begitu banyak orang yang, aduh, kasihan. Karena api itu datang menyambar dan menghabisi hidupnya. Nah, mari menjadi orang-orang yang buka telingamu, buka hatimu, untuk ketika ditegur dengan firman, engkau bertobat sungguh-sungguh, engkau sepakat dengan firman, dan engkau muncul sebagai emas murni, dan engkau mau berpartisipasi menjadi duta kerajaan surga, menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba iblis, tapi engkau memutuskan menjadi hamba kebenaran. Firman adalah majikanmu, firman adalah Tuhanmu, firman itu adalah Tuhan sendiri, dan ketika dia datang sebagai api yang menghanguskan, engkau makin murni, dipakai Tuhan sebagai hamba yang berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu terakhir tadi.
Saya akan berdoa buat kalian semuanya. Beri saya waktu sedikit untuk saya berdoa untuk kalian yang masih sulit untuk lepas dari dosa. Hari ini api itu akan memurnikan hidupmu, ya, dan izinkan api itu membersihkan hidupmu, supaya ketika dia datang tidak membuatmu mati, tetapi membuatmu bersih. Amin. Yuk, silakan. Recording stopped. Di surga, hari ini aku menyerahkan anak-anakmu semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan, baik yang di lapas maupun yang di luar. Tuhan, Engkau melihat ada begitu banyak kelemahan kami yang masih mengikat hidup kami. Kami masih suka marah, kami masih suka tersinggung, kami masih suka sakit hati, kami masih suka baper, kami masih suka delay dengan setiap perintah-Mu. Ketika Engkau membangunkan kami pagi hari Tuhan, kami masih suka malas untuk memuji, memuliakan Engkau, malas untuk membaca firman. Kami delay atas setiap firman-Mu. Ketika kami mulai takut dan khawatir, Tuhan, kami mulai tertuju kepada narkoba lagi. Kami mulai tertuju kepada hal-hal duniawi lagi Tuhan. Kami selalu jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini Tuhan, kami bertobat sungguh-sungguh dan biarlah api Tuhan turun atasmu semuanya hari ini. Memurnikan hidupmu, melepaskan engkau dari ikatan-ikatan. Semua ikatan kemalasan, semua ikatan berhala, semua ikatan dengan masa lalu, semua ikatan dengan nenek moyang lepas oleh api Tuhan, terbakar dengan api Tuhan. Semua ketidakakuratan, semua dosa yang tersembunyi, terbakar dengan api Tuhan. Dan biarlah kami muncul Tuhan, menjadi murni, bersih tangan kami, bersih hati dan pikiran kami. Dan api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam hidup kami. Engkau tidak mengambil Roh-Mu yang kudus dari hidup kami. Jangan Kau ambil Tuhan, Roh-Mu yang kudus dari hidup kami. Kami akan mati Tuhan, jika Engkau ambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Tuhan, beri kesempatan sekali lagi untuk kami sungguh-sungguh menyatu dengan firman. Bertobat sungguh-sungguh, kami masuk di dalam firman-Mu, kami di dalam Kristus. Penuhi kami dengan api-Mu dan nyalakan kembali api cinta mula-mula kami kepadamu di dalam nama Yesus. Kami benar-benar hidup murni, suci, kudus, tahir oleh karena anugerah-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mencintai kami, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu mengampuni setiap dosa pelanggaran kami di masa lalu. Dan hari ini kami masuk di dalam Kristus. Kami masuk di dalam api pemurnian-Mu. Dan kami dikuduskan, kami ditahirkan. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh menjadi satu dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau memunculkan kami sebagai anak-anak kerajaan. Terima kasih Tuhan. Terima berkat. Apabila Engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, segala ketetapan-ketetapannya, segala berkat akan menjadi bagian. Engkau tidak perlu bergumul untuk mendapatkan berkat. Karena Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia. Kemanapun Engkau pergi, berkat mengikutimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.